Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melanjutkan kajian kita surah Al-Anbiya, surat yang ke-21. Al-Anbiya, surat ke-21. Kalau tidak salah ayat ke-5, ayat ke-6 lah. Kalau tidak salah 56 ya 65 saya. Halaman 322 di Quran pojok. Ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adaghathu ahlam bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Sampai di situ. Bal qalu, bahkan qalu berkata mereka, atau mereka berkata, adaghathu ahlam. Al-Quran itu adalah kekacauan mimpi kacauan. Adaghathu ahlam, mimpi yang kacau balau. Bal iftarah, atau bahkan iftarahu dia membuat-buat mereka-reka. Bal huwa syair, atau bahkan dia hanyalah seorang penyair. Fal ya'tina, maka hendaklah ya'tina, dia datang kepada kita atau kepada kami bi ayatin, dengan suatu tanda, suatu ayat bukti, kama sebagaimana ursilal awwalun, sebagaimana atau seperti telah diutus al-awwalun, rasul-rasul yang telah terdahulu. Kita pahami itu dulu. Di dalam ayat yang lalu, manusia-manusia ketika menyimak, ketika mendengarkan firman Allah Ta'ala, ada yang memalingkan muka, meskipun oleh mendengar, tetapi bermain-main. Dan mereka seperti ko, orang-orang yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi mereka ayat-ayat yang diturunkan.
Malahan mereka berbisik-bisik merencanakan suatu rencana yang buruk, yang jelek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kini masuk kepada ayat kelima. Tuduhan mereka. Mereka siko tentu mulu-mulu orang kafir Quraisy Makkah, bahwa ayat-ayat atau wahyu yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau setiap turun wahyu menyampaikannya kepada orang banyak. Dengan itu beliau berdakwah. Kata mereka, iko yang disampaikan Muhammad ko ada gathu ahlam. Ayat maksud dengan ada gathul ahlam, mimpi yang ada ujung pangkalnya. Ada gathu kacau balau. Kacau balau yang nak dapat diambil intinya, sarinya, petinya, maksud tujuan. Teori mimpi ku mimpi kacau namanya. Itu tuduhan mereka. Ayat-ayat yang disampaikan Nabi, firman Allah yang dibacakan beliau, itu adalah mimpi Muhammad. Mimpi itu tidak jalelo jong pengkal. Itu setur. Padahal mereka orang Makkah itu kafir dan Quraisy, kafir dan musyrikin Makkah, tokoh-tokohnya itu orang ahli bahasa Arab. Quran kan diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Sangat mengerti mana, paham mana. Miriplah dengan nenek-nenek mamak di Minangkabau. Lalu dibacakan kepada mereka bahasa Minang, tentu mengerti sangatnya. Petetah, petiti. Pasambahan Minang itu mengertinya kan. Sebabnya ini mak pengulu kadang bahasa tua. Nah, tokoh-tokoh musyrikin Makkah itu tidak orang ngok, tidak pandai. Pandai mengerti tulis baca, ahli sastra. Yang tidak pandai tulis baca itu orang-orang bawahan, budak-budak, orang-orang pelosok, orang-orang pedalaman. Tapi yang tokoh-tokoh mereka ahli bahasa. Jika kalau ayat dibacakan, mereka paham, mereka mengerti. Malah mereka terpesona, terkagum-kagum dan terpana. Cuma di mereka itulah tidak mau menerima, menolak, saya alasan. Ini kalau bahasa Rawa, ini kalau indah, saya alasan. Sagudang alasan. Kalau lai, kalau amua, saya jalan. Ya. Kalau indah, saya alasan. Kalau amua, lai saya jalan. Ini kalau indah banyak saya sabui. Temu ko kambiang keparang banyak janggut. Kalau langga banyak sabui. Saya alasan. Nah, dituduhlah wahyu yang disampaikan Nabi kepada mereka itu ada gathu ahlam. Ada gathu kacau balau, ahlam mimpi. Iko mimpi yang kacau balau, tidak ada bisa dipacik diambil. Ini kalau mimpi kan, mimpi yang tak jalan ujang pangkan kan tak ada dipacik. Kalau ada bisa petunjuk atau isyarat bisa dipacik, tidak. Mimpi itu kacau. Mereka tuduhlah Al-Quran itu seperti itu. Itu kacau balau. Atau bahkan iftarah. Anan iftarah membikin-bikin, membuat-buatnya. Iftira itu membikin-bikin, membuat-buat, mengada-adakan. Jikalau iftarahu, Muhammad membikin-bikinnya,
mengada-adakannya, membuat-buatnya. Nyo karang-karang, nyo reka-reka, dikecekkannya ke firman Tuhan dan segala macam. Itu tuduhan berikutnya. Iftira atau iftara, membikin-bikin, membuat-buatnya. Iftarahu, membuat-buatnya, membikin-bikinnya, mengada-adakannya. Nya Al-Quran dibikin-bikin oleh Muhammad. Bal huwa syair, atau malahan Muhammad ko penyair ko. Bako syair, Quran itu sangat indah. Bahasanya, susunannya, bunyinya, isinya. Awak dan sebagian kaum muslimin kan tidak tahu sastra Arab. Dijadikan sastranya bahasa yang tidak tahu, sehingga kita tidak pengaruh bahasanya itu. Tapi bagi orang ahli bahasa terpesona lah, terkagum-kagum, terkesima, sehingga mereka mengakui bahasa yang paling kaya di dunia itu bahasa Arab. Bahasa yang paling kaya bahasa Arab. Seketik menjadi kita tahu bahasa Arab dan tata bahasanya lah terpana kita. Coba lah baca surah Ar-Rahman misalnya. Sajak. Atau yang paling pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berakhiran dal, tapi bertali-tali bersambung-sambung ada isinya. Kalau awak ambil sajak, tidak ada talinya. Coba dak di tengah halaman, dijuluk yang pu kaki, usalamu tagak di laman, itu cibuk basuhlah kaki. Nak ada tali-talinya dah. Bahasa Arab luar biasa. Per hurufnya mempunyai makna. Jadi mereka pun menuduh Muhammad ko ahli syair ko. Saja macam-macam mimpi ko. Sajak manduk berapa bulan, Nabi Muhammad kan manduk sebelumnya, menghilang pulang ada mimpi, disusunnya lah syair, syair, ahli syair Muhammad, sehingga Quran itu namanya syair Muhammad penyair. Sajak dulu cemeh-cemeh bantang ke Quran, tentu itu akan terjadi sampai akhir zaman. Yang berbeda adalah orangnya, pelakunya, caranya berbeda. Tapi intinya mereka akan tetap benci, sakit hati, tidak senang dengan Al-Quran sebagai petunjuk kaum muslimin. Ada nama bakar, ada nama robek, kan? Ada mencaci maki, ada nama injak, itu memang sudah biasa. Bukan kita bati suka lima, ndak, dan pelakuan itu akan terus ada. Selagi Al-Quran ku ada, selagi ayat kau tercantum tak itu, akan tetap ada yang menuduh Al-Quran ku karangan. Kacau balau, Al-Quran tu ndak cocok, ndak pas. Al-Quran tu orang sesuai, kini ndak model Al-Quran. Banyaklah kacau-kacau. Akan terus ada seperti itu. Yang mengecek orang bandir. Jadi bahkan kini diupah orang mah. Namanya blazer. Itu spesial upah orang. Spesial digaji dengan gaji diupah sekian untuk mengarang-arang membuat-buat mereka menjatuhkan lawan politik, menjatuhkan nama orang, termasuk menjatuhkan Islam dan Al-Quran. Yang dipakai kadang-kadang umat Islam sendiri, yang cama dipitis.
Sama dipilih, dipangkat di jabatan. Dikasih itu. Kita balik. Jadi bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa syair. Fal ya'tina. Kalau memang betul, maka hendaklah dia Muhammad itu ya'tina, datang kepada kami, membawa satu ayat, satu bukti berupa mukjizat yang menunjukkan bahwa dia rasul sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Fal ya'tina, maka lam hendaklah ya'ti, dia datang kepada kami bi ayah, membawa satu ayat. Maksud ayat itu mukjizat, suatu mukjizat. Sebab Nabi siswa pakai mukjizat sebagai penguat, sebagai bukti, sebagai tandanya rasul. Tapi tidak satu pun rasul-rasul yang diberikan mukjizat yang diterima oleh kaumnya. Itu kealasan kekobehnya. Tahu kekobeh? Diminta Nabi Saleh mendatangkan mukjizat karena mereka ahli ukir, ahli pahat, ahli relief, di mana bukit-bukit cadas mereka ukir, mereka bikin relief, bisa jadi kota-kota, bisa menjadi patuang-patuang, bisa menjadi pemandangan, cadas-cadas, bukit cadas. Nah, sekarang kami minta kepada engkau Rasul, datangkan yang lebih hebat daripada kami. Bukan hanya gambar, bukan hanya foto, bukan hanya patuang, tapi nani duit keluar. Unto duit keluar. Kalau membuat unto, patung unto, pandai kami. Membuat relief, membuat ukiran, bisa kami. Luar biasa. Nah, sekarang kasihnya yang bernyawa keluar, baru kami terima. Datanglah unto duit, mereka tidak ada percaya. Tidak. Berkali-kali Nabi Musa memamerkan kemampuan mukjizatnya. Ada tangan, ada tongkat. Bahkan belalang, koncat, memenuhi Mesir sampai memana-mana untuk beriman. Setelah hilang, maka tidak lagi. Air sungai Nil darah. Bahkan di hadapan Fir'aun itu tongkatnya berubah jadi ular. Dan tukang sihir tahu kan, bakso nan di tangan Nabi Musa itu ular sebenarnya ular. Nan di tangan mereka tali sebenarnya tali. Cuman orang disihir, jadi orang tukang sihir beriman. Iyalah. Tapi tidak dia beriman Nabi Fir'aun. Akhirnya orang-orang Quraisy, orang kafir Mekah meminta Allah agar Muhammad dia itu kalau betul-betul Rasul, datangkan ayat, fal ya'tina bi ayatin, maka lam hendaklah ya'ti, datang dia kepada kami bi ayat, membawa satu ayat, satu mukjizat sebagai bukti, sebagai tanda kerasulannya, kama ursilal awalun, sebagaimana telah diutus pula rasul-rasul yang paling dulu-dulu mana, masing-masing mereka punya mukjizat. Lupanya Quran itu sendiri mukjizat. Quran itu sendiri tidak mampu mereka menyaingi. Kan Nabi katakan datangkan satu surat yang pendek. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin aw mithli. Datangkan satu surat pendek. Tidak bisa, cari pembantu-pembantu syuhada. Dalam surah Al-Isra, kumpulkan semuanya, manusia dan jin bersatu padu semuanya, membuat satu
surat satu pendek, ayat pendek untuk menandingi yang isinya ada petunjuk, penjelasan, keterangan, susunan bahasanya luar biasa, tapi berisi petunjuk dan pedoman. Datanglah. Itu tantangan kan? Kalau mukjizat kan tak mampu manusia menentang. Lemah. Mukjizat itu kan melemahkan. Mukjiz yang melemahkan. Dikatakan mukjizat, dengan kedatangan mukjizat itu orang lemah lagi untuk mentah. Ifal ya'tina, datangkan kepada kami satu ayat sebagaimana Rasulullah SAW, baru kami percaya, baru kami beriman. Ka ke cek miang lah kakobeh lah kulikat orang kafir sepanjang zaman begitu. Sebabnya minta nan mustahil yang tak kemungkin mintanya baru percaya. Ketika minta ke Nabi Saleh untuk duit keluar dari bukit cadas, keluar untuk wadang. Nanti mereka kan mustahil. Tak mustahil, tak mungkin. Mustahil si Saleh bisa. Tak salah. Kau ngaku-ngaku kita beriman. Kami beriman sebenarnya itu meminta sesuatu yang tak kabuliah, yang tak bisa kecek mereka. Tapi apa? Allah kabulkan. Jadi permintaan orang membawa mukjizat itu adalah permintaan yang kata mereka tidak mungkin. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Itu satu. Jadi yang pertama pelajaran kita, cara orang mendebat, membantah, menolak, mengingkari, menentang Al-Quran itu macam-macam. Ya, macam-macam. Cara. Intinya nolak, intinya tidak nerima, intinya membantah, dan intinya menentang. Caranya sih kok dituduhlah kok hasil mimpi yang kacau balau, dapat wangsit dalam mimpi kacau, atau iko bikinan, gubahan, rekayasa Muhammad, atau iko syair, atau ujungnya cieknya menolak, tidak menerima dan tidak mengakui Al-Quran itu sebagai firman Allah Ta'ala untuk jadi petunjuk. Sepanjang zaman sampai kiamat, orang-orang akan ada yang seperti itu, yang menolak, yang menentang, yang tidak menerima, yang melecehkan Al-Quran. Caranya berbeda-beda, intinya sama. Tuh. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ayat 6. Tidaklah beriman ma amanat. Tidaklah beriman qablahum, sebelum mereka orang-orang zaman Nabi Muhammad, satu qaryah min qarnin, suatu karya, suatu penduduk, suatu negeri, ahlaknaha, yang telah kami binasakan dia, afahum yu'minun, apakah mereka akan beriman? Makasihnya. Kemitra. Jadi ayat kau menyalahkan, tidaklah membenarkan, menerima orang-orang, bangsa, kaum terdahulu sebelum orang-orang musyrikin Makkah.
wahyu-wahyu, firman-firman Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka masing-masing, termasuk mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada mereka. Ma'amanat, tidak juga mereka beriman. Artinya tidak. Meskipunlah dikabulkan permintaan mereka untuk didatangkan mukjizat, bukti, tapi ma'amanat, mereka tidak beriman. Siapa mereka? Qablahum, kaum penduduk negeri qabla, sebelum mereka orang Quraisy Makkah. Orang Quraisy Makkah akan menentang Nabi Muhammad. Dia sampai mau bobok, mejek-ejek, mau lolok, mencemeh, menuduh begini-begini. Minta bukti, mukjizat. Dijawab, kaum terdahulu sebelum mereka orang Quraisy Makkah. Alun-ado nenek moyang orang Quraisy kulai. Siswa zaman Nabi Nuh. Sebelum sampai terakhir Nabi Isa, mereka kau nak minta tu tidak juga beriman. Ma'amanat, tidak beriman. Qablahum, orang sebelum mereka orang Quraisy. Qabla, sebelum mereka orang Quraisy min qaryatin, satu penduduk negeri pun tidak beriman, meskipun telah dikabulkan permintaan mereka. Ma'amanat. Jadi andaikan diturun ke mana, andaikan mereka minta buki Makkah tu jadi ameh misalnya, atau segala macam, dikabulkanlah, tapi tidak juga beriman. Sebab pada asalnya mereka bukan menentang tu, minta bukti bukan untuk beriman, tapi sekadar untuk melecehkan makhluk. Lalu mereka mintalah yang mustahil yang tidak mungkin menurut mereka, tapi bagi Allah semuanya mungkin. Setelah datang ma'amanat, tidak beriman. Tidak beriman. Datang betul mukjizat, tidak beriman. Ma'amanat, tidaklah beriman. Qablahum, qabla, sebelum. Hum, mereka tidaklah beriman sebelum mereka orang-orang Quraisy siswa min qaryatin, daripada satu penduduk negeri. Mereka tidak beriman yang telah kami binasakan mereka. Lalu apakah mereka orang Quraisy andaikan dikabulkan Allah permintaan mereka untuk datang mukjizat, lalu apakah mereka akan beriman? Jawabannya tidak akan beriman. Sebablah ada pengalaman. Afahum yu'minun, apakah mereka akan beriman? Jawapannya tidak akan beriman gitu. Sebab dia Allah lah jalih dia Allah. Memang hatinya terpakuk, tersumbik. Kita ulang balik ayat 6 ke 6. Andai jikalau sekiranya permintaan mereka dikabulkan untuk didatangkan suatu bukti berupa mukjizat, apakah mereka akan beriman? Tidak. Kenapa tidak? Kaum terdahulu pun ma'amanat, tidaklah beriman dah. Karena mereka sebenarnya bukan minta bukti, tapi untuk mencemeh Rasul. Bahan cemeh Rasul, nak mungkin saya Rasul mendatang tu dah. Itu mungkin contoh untuk Joko, nak mungkin saya si Saleh tu mengaluan untuk hidup di bukit kah? Contoh itu. Jadi mereka minta bukti bukan untuk beriman, tapi untuk menjatuhkan, melecehkan, mencemeh. Lalu mereka minta lah yang mustahil. Rupanya dikabulkan Allah. Berimankah mereka setelah itu? Tidak. Andaikan apa yang diminta oleh orang kafir Quraisy kepada umat bukti, didatangkan bukti, akan berimankah mereka? Jawapan tidak. Sebab Allah itu saja. Ma amanat qablahum,
min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Afahum yu'minun. Apakah mereka sikapi aku akan beriman? Jawapan tak. Sebab orang kalau aku beriman tidak banyak apa siginyang. Ini kalau banyak siginyang ni tidak. Banyak cincong, banyak kandak. Kalau bahasa nenek nak cucu anak makan kau nak. Banyak nak cito ni. Nah, baliko nak buat iko, masak iko nak makan nak kelitak perik nak. Datang sana, kami. Tinyak nampak mangih. Nak makan pajan, kami sama saudara. Niko Allah ni itu nalai ko lo be, awak nak kepenang pajan aku. Kami melihat. Bukan nanti. Siapa biasa ngecek gitu? Nyak no. Tapi neknya lebih cocok. Sekedar gambaran. Sekedar orang kalau ke makan, nah ada makan. Dita parit makan. Walaupun tak lama dia makannya pelita. Ini makan ko bukan lama dia pelita. Ini selama serancak-rancak sambal kemudian nak litak, dah makan selita-litak parit orang. Walaupun sambal suka muntah orang makannya pelita. Gitu loh tu. Tak perlu bukti-bukti kalau dia jalankan akalnya, dia buka pikirannya, hatinya betul-betul madok, diterimanya. Kenapa? Sebab yang disampaikan itu kebenaran. Disampaikan itu wahyu. Yang disampaikan firman Allah Ta'ala. Tak perlu bukti lah. Sebab akal sendiri telah membuktikan kebenaran itu. Cuman dek jako, hendak makan bajaan orang tu. Naniko, nanitu, naninyak, naniten, segala macam. Ambola pajak ke bandar, betul lah. Ambola pajak ke bandar. Dia tengkok, lain dia tengkok. Jadi kalau lah hindak tu banyak sen, banyak alasan, banyak sebut, banyak seginyang. Iya, banyak sen. Miang lah ya. Nak mantap bunyi banyak miang lah. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Apakah mereka akan beriman andaikan didatangkan mukjizat? Tak. Karena tak lo beriman orang sesuatu. Tak lo beriman sesuatu. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma dan tidaklah. Ayat 7. Arsalna kami mengutus rasul-rasul qablaka sebelum engkau ya Muhammad. Illa melainkan rasul-rasul itulah rijal, adalah orang laki-laki. La nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Yang pertama, mereka ia nancak juga gaji. Ba mengko rasul ko orang, tidak malaikat. Makan, lalu kawin, beranak. Kalau ya rasul kan akan mungkin orang malaikat mestinya. Berarti alasan berikutnya, ba mengko manusia jadi rasul. Kalau yang manusia, bangko Muhammad, tak ada lain dan selain Muhammad. Sebanyak tokoh-tokoh awak. Buat tokoh-tokoh Makkah ketika banyak pembesar-pembesar. Bangko tak salah satu awak. Kecil orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau Allah kamu utus rasul, bangko tak awak orang Yahudi, Nasrani. Sebab awak kau orang pilihan. Kita kau anak-anak Tuhan. Kita kau bangsa mulia. Abang kau Muhammad.
bang kau Muhammad jadi Rasul. Atau yang cakap, bang kau nak malaikat saya? Nah, dia jawab, tidaklah kami mengutus satu Rasul pun. Tidaklah kami mengutus satu Rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan laki-laki, kurang manusia yang kami beri wahyu kepada mereka. Andai sekiranya Allah turun kalau Rasul itu malaikat beko, alailah sama mereka. No malaikat tu yo, tak makan, tak minum, tak bini, tak berumah. Awak ko kerja, mencari makan. Jadi ini cukup kerja balik. Kalau bahasa, ayo nama malaikat itu yo. Nak makan. Dia nak kawin. Dia tak punya rumah, tak perlu pakai baju-baju, tak perlu kehidupan dunia. Man, anak awak aku tak akan mungkin aku. Andaikan malaikat. Mereka yang menganggap bangko nak malaikat dikirim dalam ayat lain. Bangko orang tu bangko Muhammad. Tak ada lain-lain. Tidaklah kami mengutus sebelummu ya umat Rasul, melainkan kami pilih Rasul daripada manusia, laki-laki. Kalau mau punya Rasul nak berusi. Tapi di Indonesia ada orang mengaku berusi jadi Rasul. Dah mati, tak salah ya? Dah mati. Bukan jadi Rasul saja mengaku, jadi Jibril kan mengakunya. Anehnya lah, itu pengikutnya kan aneh tu. Adalah pengikut. Pengikutnya adalah lelaki begitu. Tak balas tu. Ada orangnya. Aneh saja. Sampai mengakunya Jibril pun dipercaya oleh anak buah pengikut. Ayo kalau kesinan awak kaji, bu, yo bersyukur benar awak ada petunjuk. Sebenarnya syukur kita diberi anugerah iman. So orang banyak saya tak pleset. Segala macam. Apa beberapa hari yang lalu, saya suka mencari-cari aneh-aneh di dunia ke. Melalui media. Mencari sapi mandi yo pipis sapinya. Memberi barakat kepada dewa mereka. Kemudian balumai badannya ciri sapi itu. Tak pandai-pandai orang tu dah. Lain pejabat bagi. Apa dah? Dia kan syukur awak beriman dah. Kena dapat hidayah awak aku Hantahlah lah. Ya aneh saja, aneh. Dino dah aneh kan? Tu air sungai tersuci di dunia. Itulah kotoran luar biasa banyak sini. Masuk banyak kotoran. Bercampur semua. Tapi mereka mandi sini. Tidak tahu apa pun. Ini suci je nya. Kalau balas kecil cukup. Betul kan? Jadi dengan membaca-baca itu kan terasa doa ya memang kita ko ya alhamdulillah ko. Dapat petunjuk apa? Kenapa inilah ke negari wak di sebarang Sumatera bentul orang. Tak sama orang sarjana tu. Ke Bali, pergilah ke Bali. Aneh-aneh orang sana. Dan seterusnya. Intinya cakap, hidayah cakap aja. Hidayah. Tapi kalau kehendak alasannya sembuh. Apa mengko ndak manusia.
bama ko malaikat, bama ko manusia rasul. Kau nak sampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan sampai engkau sedih ya Muhammad, jangan sampai engkau berhibah hati ya Muhammad. Sabuk memang begitu. Sebelum engkau sendiri pun kami telah mengutus pula rasul-rasul laki-laki manusia yang kami beri wahyu kepada mereka. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelummu. Kasih apa ilmunya? Kan Nabi Muhammad. Illa, melainkan rijal, laki-laki. Di situ pun terjawab sudah, tidak ada rasul yang berdusi. Kalau ada rasul yang berdusi di Indonesia ada. Itu jawapannya. Nah, kalau ada malaikat tu yang manusia di Indonesia lu, di Indonesia lu. Kepetang keluar lu ajaran baru, hakikinya hakiki, kepercayaan hakikinya hakiki. Nolah mencari Tuhan gitu. Mencari Tuhan. Jadi Rasulullah di mana? Di Indonesia. Jadi pergilah ke Indonesia, banyak gua. Banyak nang kiramai, banyak nang macam-macam. Inti kajiwa, dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad, melainkan rasul itu adalah laki-laki, bukan malaikat. Bukan malaikat. Jadi ikut tolakan kepada mereka-mereka bahwa kau tidak malaikat. Karena tidak satu pun rasul yang malaikat. Kalau malaikat panjang perkaranya, panjang masalahnya. Bertambah runyam leh. Bertambah runyam. Baru kecil orang kawan contoh no. Tapi kalau manusia dirasul kan sama-sama manusia. Bisa ditiru, bisa contoh, bisa terlari. Makannya, laloknya, pakaiannya, bergaulnya. Untuk itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Ayat kau khusus mula-mulanya dulu diperintahkan tanyalah oleh kalian ahlul kitab, yang mengerti tentang kitab Taurat dan Injil. Apakah memang rasul-rasul itu malaikat? Tanyalah kepada orang yang telah punya kitab untuk membuktikan, untuk nak tahu apakah memang rasul-rasul sebelum Muhammad kau malaikat. Kalau yo, tanyalah dulu kepada orang yang alim. Ahla zikir itu orang yang alim, orang yang tahu. Jika kamu tidak tahu, tanyalah kepada ulama-ulama ahli kitab yang mengerti. Lalu ayat kau menjadi umum. Kalau nak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu dalam masalah apapun. Mula-mulanya tertuju kepada Nabi. Karena mereka menganggap masa Rasul kau manusia. Tidak doa Rasul kau manusia doh. Anda mentun dah. Tanyalah oleh kalian kepada orang-orang yang kepada mereka telah diturunkan kitab-kitab Allah, seperti Yahudi dan Nasrani segala macam. Tanya kepada tokoh-tokoh ulama-ulama mereka yang mengerti dan tahu apakah ada yang namanya Rasul kau malaikat. Ayo orang Quraisy. Lain tak nama malaikat. Itu kan tentang tu.
Yang kedua, ayat umum dalam masalah apapun, kalau tidak tahu, tidak mengerti, bertanya dulu. Tanya ke orang pandai, orang yang tahu, orang yang mengerti. Kalau bahasanya orang yang ahli di bidangnya, orang yang profesi di situ, tanyalah. Tidak kamari tanya saya dah. Ya, kalau bahasa awaknya, mentang-mentangnya guru, mentang-mentang penceramah, lalu tentunya bidangnya di situ lain. Tentu bidangnya fikih lain. Tentu bidangnya hadis lain. Tentu bidangnya akidah, sejarah atau tafsir lain. Tentu bidangnya bahasa lain. Tanyalah kepada orang yang mengerti di bidangnya, kita. Kan umum maksudnya. Inilah bidang. Kemarin kita menyimak kaji guru, salah seorang guru yang terkenal, Pertama itu Jalal. Dibacanya ayat, lalu diuraikannya ayat itu. Menurut pahamu tidak pas urainya, tidak sesuai tafsirnya. Tidak sesuai tafsir. Jadi kalau kamu urainya, carilah dulu kitab tafsirnya, makasih isinya, bahasanya, kemudian tanya kepada ahlinya, urailah. Masalahnya tidak mau tanya. Kami nemu kau barik mana muncul kebetulannya, Ustaz. Kami kan lah membuka apa? Mencabik baju di dalam rumah, gengsi atau malu atau merasa soal. Tidak bidang awak tanyalah dulu. Kamu berceramah, kamu menyampaikan kajian, aku masalahnya, hukumnya, masalah ayat, tunjuk amuha. Tak amuh tu. Juga kami yang tolong songsi kau termasuk amuh tak amuh. Awak nak ceramah, nak mengaji, nak jadi ustaz, tapi bertanya tak amuh. Awak tak punya modal, awak tak punya bahan, awak punya dasar. Asikolah tak saseknya beko. Salahnya beko. Amu kagum kepada para ustaz, kepada orang ulama, kagum. Sering berdengarnya bertanya kepada kawan-kawannya tertentu yang memang tak bidangnya. Boko tak besul lama malih bacanya. Nang kesimpulan saya lagi saja. Artinya nya ingin sedang nakmud. Cuma bagi kesimpulan lah isi makasih kau masih kau. Tak sagannya bertanya tak kita dah. Bagaimana tak sagannya memang ingin tahu. Jadi perintah bertanya kepada ahli zikir itu disuruh. Mula-mula setentangan, iyo Rasul-Rasul ke malaikat. Tanyalah kepada orang nan tahu. Kepada kaum lain yang tahu. Misalnya kepada orang yang punya Taurat. Orang yang punya kitab Taurat, Bani Israel, atau tanyalah. Atau yang punya Injil. Ada tak di Taurat, di Injil tertulis bahasa Rasul ke malaikat? Hai orang Quraisy, tanya mana lah. Jangan kalian mereka mengklaim, menganggap begini. Lalu, terpakailah ayatku untuk umum. Dalam segala hal, bertanyalah dulu. Kalau tak tahu, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Kemudian buat dia petang ya. Sok tahu orang tak. Akhirnya sasek orang di Makkah kan. Sasek orang melempar jumrah kan. Gara-gara itu. Dia tak tu. Dia menganggap awak kau lah. Pada awak kau tak ada serba tahu tu. Tak ada langkuk awak kau. Kalau langkuk awak kau, awak Tuhan awak. Tak manusia lah. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada di antara kita yang menonjol di bidang aku, ada yang lemah di bidang lain. Ada selengkap melengkapi. Itu. Itu lagunya ayat fas'alu, tanyalah oleh kamu kepada ahli zikri in kuntum la
Itulah ayat, itulah komentar Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum mengucap, sebelum berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum beramal. Beko sase, beko salah. Apalagi yang kita bicarakan masalah agama. Lebih-lebih masalah fatwa. Fatwa lah kan. Aku ayat. Jadi balik kita ke ayat cakap. Intinya ayat itu fas'alu ayatnya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau lah tahu dasarnya ko rupanya fas'alu ahla dzikri ko mulu-mulunya mah di ayat itu tertuju kepada orang yang mengecekkan dan mengklaim bahasa Rasul ko adalah malaikat. Cot tanyolah ke orang yang tahu wei. Kalau bahasa tanyolah ke orang tahu iyo Rasul ke malaikat. Tak, cuma tanyo. Kasih kepada orang yang punya kitab Taurat dan Injil. Lain dari situ diterangkan Rasul ke dalam malaikat. Kalau tidak jangan mengaku-ngaku tahu. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Dua. Tapi umum dalam segala hal. Wa ma ja'alnahum, ayat berikutnya ayat 8. Wa ma dan tidaklah ja'alna kami menjadikan mereka. Ja'alna menjadikanna kami mereka para rasul. Berarti dan tidaklah ja'alna kami menjadikan mereka rasul-rasul itu jasadan, suatu tubuh yang la ya'kuluna ta'am, suatu tubuh yang tak makan. Artinya kami mengutus rasul itu bukan kalangan malaikat, dan bukan pula kami utus seorang rasul itu yang tak makan-makan. Nyurang. Sebab tuduhan mereka, kenapa rasul kau makan, kenapa rasul kau pergi ke pasar? Yamsuna fil aswaq, berjalan-jalan di pasar rasul bagi. Pokoknya aneh-aneh salah. Tidaklah kami mengangkat seorang rasul-rasul itu suatu jasad yang tak makan-makan, tak. Nyo makan seperti kalian makan, minum sebagaimana kalian minum, berpakaian seperti kalian, berumah seperti kalian, punya keluarga seperti kalian. Tak ubahnya kalian, cuma nyo dipilih, diangkat, diberi oleh Allah amanat untuk menjadi rasul. Hanya itu. Kata Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum." Surat Kahfi ayat terakhir. Al-Kahfi surat ke-18 ayat terakhir. Ayat terakhir 110. Lebih soal. Oh, saya itu. Kalau duduk sini, bukan menyesak. Kalau siko nak bersama menyesak kan. Halaman 304. Halaman 304. Surat Al-Kahfi. Surat ke-18. Ayat 110. Labzu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah ya Muhammad, qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka-mereka itu, yang dikecilkan kepada mereka-mereka itu, innama, hanya saja, tidak lain, tidak bukan, ana, saya ini adalah bashar, manusia sama seperti kamu, bashar. Mislukum, bashar kau lebih mengarah kepada fisik, sosok. Kalau insan gabungan dua dalam. Kalau bashar mengelakkan, saya ini adalah manusia seperti kamu. Lihatlah aku. Itu nama bashar. Lihatlah tubuhku. Bertangan, berkaki, berkepala, bermata, bertelinga, berhidung, bermuncung, berkulit. Bashar. Nampak kan? Bashar itu kan nampak kulit. Bashar kau kulitnya nampak. Kalau tidak nampak kulit itu tidak bashar. Orangnya lah hutan. Orangnya lah hutan. Dulu. Bashar kau nampak kulit. Ana bashar, saya adalah manusia seperti kamu. Lihatlah fisikku. Kira begitu. Ana bashar, lihat fisik. Tidak malaikat, tidak makhluk gaib, sama dengan kamu. Cuman masalahnya, yuha, diberi wahyu ilayya kepadaku. Aku diberi wahyu, itu masalahnya. Aku dipilih oleh Allah, diberi amanah oleh Allah yang telah menciptakan. Apa mana aku diberi wahyu? Itu saya masalahnya. Nah lain-lain sama awak aku. Nah lain-lain awak aku sama. Makan, minum, bobok, berkeluarga, bernak pinak. Sama. Cuman aku dipilih. Namanya Al-Mustafa, dipilih. Salah satu nama Nabi Muhammad kan Al-Mustafa. Al-Mustafa apa artinya? Yang dipilih. Di antara sekian banyak dipilih. Mustafa. Kalau guru-guru baca Mustafa tu. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Ulang lihat deh. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Bacalah Fatihah. Oi. Iya. Ndak lagu tu Mustafa itu itulah Mustafa. Nabi Muhammad itu Al-Mustafa. Manusia yang dipilih. Di antara sekian banyak manusia, dia yang terpilih. Jadi kalau dalam doa-doa cako, kena cok guru-guru wak yang mendoa tak itu, ila hadratil Mustafa, keharibaan, kehadirat Al-Mustafa, Nabi Muhammad yang terpilih. Kita persembahkan kemuliaan Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Macam itu. Oh nanda aku kajian nak kasih nanda. Aku kena lakak sama aku bilang. Tanya mulia. Awak kan menarangan Ahnan Mustafa. Jadi ini Muhammad itu Mustafa, iya. Dipilih. Saya ini manusia seperti kamu, cuma aku dipilih itu. Bamu kau contohkan kepada kiramil Fatihah, aco orang baca itu. Cuma kalau kita tidak tahu, ragu ana Mustafa kan. Jangan-jangan yang Mustafa itu. Anda hebat yang Mustafa itu lagu. Anda betul itu. Kita persembahkan Al-Fatihah kepada Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad Al-Fatihah. Sampai itu tidak usah nambah.
Tandolah banyak Al-Fatihah awak tu kan banyak. Orang namu-namu magi aku sih ya. Lah banyak dinyo hendak cari. Lah banyak Al-Fatihah lah. Kumpul lah banyak Al-Fatihah awak beko. Udang ke paso, undanglah guru ke rumah. Saudara di ketangan makan segala macam, minta bala-bala. Dan yang Fatihah. Dan ni pacik lo kaji ko. Yuha ilayya, yang diberi wahyu atau yang diwahyukan kepadaku, isi wahyu, annama, bahwasanya ilahukum, Tuhan kamu yang berhak disembah itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Itu yang beri wahyu kepadaku. Jadi aku sekarang menyeru, mendakwahi kamu untuk menyembah Tuhan yang satu itu, kira-kira begitu. Setiap rasul yang diutus, dakwah pertama mereka kan itu, menyeru, mengajak, mendakwai umatnya masing-masing untuk menyembah Tuhan yang satu itu, meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan. Dakwahnya kepada tauhid, agar manusia mengakui la ilaha illallah. Dakwah tauhid namanya. Dakwah tauhid itu. Sebab orang kalau mengakui la ilaha illallah, berarti ialah meninggalkan penyembahan kepada yang lain. Itu yang diberi wahyu kepadaku. Lalu wahyu itu aku sampaikan kepada kalian. Aku beri peringatan kalian bahwa apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak layak disembah, tidak patut disembah. Yang patut disembah cumalah ilahu wahid. Itu kisah Nabi itu. Jadi Nabi adalah manusia biasa. Manusia biasa. Jangan dianggap lonyo sejajar dengan Tuhan. Dia manusia, tidak lebih, tidak bukan manusia. Itu makanya dalam syahadat berbunyi abduhu wa rasuluhu. Abduhu, hambanya. Berbunyian hambanya tu. Abduhu wa rasuluhu, hambanya. Dan rasul, utusannya. Hambanya dan utusannya. Kata kau? Ya. Faman kana, kita sambung. Faman kana yarju, kita sambung seketika dah. Faman kana yarju liqa'a rabbi, maka barang siapa yang sambungan tu, kita tinggal dah, kau tak boleh tu. Maka siapa yang yarju berharap, liqa'a rabbih, bersua, bertemu, berjumpa dengan Tuhannya. Man kana yarju, siapa yang berharap bersua, bertemu dengan Tuhannya, sekaligus mengharapkan balasannya, takut kepada ikab, sanksi dan hukumannya, maka hendaklah dia falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh, amalan yang mengikuti Nabi. Nama maksud amal saleh, amalan yang mengikuti tuntunan Nabi, karena aku ini utusannya, maka jika kalian ingin beramal, lakukanlah amalan yang sesuai dengan tuntunanku, karena aku rasulnya. Nah, siapa saja yang mengharapkan persuaan, perjumpaan dengan Allah, lalu dikasih balasan ganjaran di sana, maka beramallah amalan saleh. Berarti siapa yang tidak mau beramal saleh, dia tidak harapkan balasan ketika bertemu Tuhan, balasan surga. Orang-orang yang mau beramal saleh adalah orang yang inginkan berjumpa dengan Tuhan. Amal saleh
amalan yang mencocoki, yang mengikuti tuntunan Nabi, sunnah Nabi. Berarti kita harus mempelajari sunnah Nabi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Itu perintah. Dan sunnah Nabi itu bukan milik golongan, bukan milik kelompok, bukan milik suku, bukan milik orang-orang tertentu. Sunnah Nabi itu untuk umat Nabi Muhammad. Tapi tidak bisa kita langsung ke sunnah Nabi itu kalau tidak belajar melalui ulama-ulama. Itu masalah. Tidak bisa kembali ke sunnah Nabi. Wah, nak mengerti. Harus belajar. Lah. Itu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wala dan tidak mempersekutukan, tidak mempersekutukan beribadah kepada Tuhannya dengan seorang pun jua. Itu namanya ikhlas. Ikhlas. Syirik dalam beribadah itu maksudnya ria. Niatnya tidak benar. Niatnya tidak lurus. Jadi berarti ikhlaslah dalam beribadah. Sebab syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. La yusyrik, jangan perserikatkan, persekutukan Allah ketika beribadah dengan satu apapun. Berarti kalau orang tidak ikhlas, berarti ria. Ana ria di samping beribadah adalah nyaharap kan sekutu namanya. Di samping beribadah nyaharap lo balasan manusia, senyum manusia, pujian manusia, atau nak viral di kalangan manusia. Ketika itulah ria. Nah, ketika ria itu yang tidak ikhlas, amalan ditolak. Dua syarat amalan: mengikuti Nabi, kedua-duanya harus berilmu. Tidak bisa kembali ke Quran. Awak tidak ahli Quran, awak tidak ulama Quran. Harus melalui para ulama lah penyambung lidah Nabi. Kan warasatul anbiya ulama ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, aku ada pertanyaan. Ketik sebelum kita balik ke cekoh. Apakah bulu kucing yang menempel di pakaian atau sajadah itu najis? Tidak. Bulu kucing bukan najis. Buluan yang najis. Buluan. Dan membatalkan salat tidak. Jadi kalau kucing yang mesoh-hesoh, tahu mesoh? Ada mesoh. No, kucing ko mesoh dua. Tujuan kucing mesoh ko dua. Aduh. Yang kedua, tidak perlu mau jawab lah. Tahu jawabannya. Ada. Tidak najis. Sebab kucing itu binatang yang selalu tawaf, berada di sekitarmu. Bahkan jilatan kucing pun, sisa kucing pun boleh diminum. Boleh diminum, boleh dimakan. Tidak masalah kucing. Nah, balik kita kalau mau jawab, balik kita kaji kau balik ya. Dan kafir lah selesai kan? Kita cakapkan surah Al-Anbiya. Kita selesaikan sekecil lagi tinggal. Surah Al-Anbiya tadi berbunyi, intinya adalah wa ma ja'alnahum jasadan, gitu kan? Dan tidaklah ja'alna, kami menjadikan mereka para rasul, hum itu apa-apanya? Mereka para rasul, jasadan, suatu jasad yang tidak makan. Kalau tidak makan itu panjang, kalau kita panjang tidak minum, tidak makan dan tidak, dia makan dan minum karena dia manusia. Wa ma kanu khalidin, dan mereka tidaklah orang yang kekal hidup karena dia manusia. Ngertinya? Dulu ketika Rasulullah meninggal, Umar kan sampai tidak percayanya Rasul meninggal. Di air-airnya, tahu air? Di masjid Nabi, awas.
sia-sia nak mengecekkan Nabi meninggal dan membunuh kalian. Rupanya kita pelajari itu Umar tidak siap lah berpisah jo. Tidak siap berpisah dengan Nabi. Tidak siap. Tidak bisa menerima. Sebab usia Nabi ketika itu 60 lah. Di tahun Masehi. Di tahun Hijri 63. 60 kan? Saya 60 apa? Anu lah ya? Ambo 58 baru kan? 58, ambo tanggal 2 tahun lain. Tidak tanggal 2 tahun meninggal, takut meninggalnya lah. Jadi ketika itu Nabi masih apa mas? Umur 60 kan masih apa? Apalagi Nabi orang paling gagah, paling kuat. Dan segala macam. Jadi Umar tidak siap menerima. Sehingga tidak percaya Nabi itu tidak mati pingsan. Pingsan. Kita tak bayang tiba-tiba Nabi meninggal. Kamu membaca sejarah itu menangis, bacalah sejarah itu menangis. Hanyut kita di perasaan Umar. Abu Bakar yang bisa menenangkan. Dibaca Rasulullah Abu Bakar rakyat. Dibaca Rasulullah Muhammad itulah siapa yang menyembah Allah, Allah hidup. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Karena tidak satu rasul pun yang kekal. Aku ayat. Tidak satu pun mereka itu yang khalidin. Wa ma kanu khalidin, dan tidaklah kanu mereka para rasul itu ayat 8 kekal abadi dalam kehidupan dunia. Ada yang kekal. Satu yang diperdebatkan Nabi Khidir dan Nabi Isa itu diperdebatkan. Kebanyakan orang-orang yang punya ilmu laduni, orang-orang tarekat hanya menganggap Nabi Khidir masih bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Isa dia mengatakan hidup, nanti turun ke zaman. Kok kedua-duanya sampai kini masih berbeda pemahaman orang. Selebihnya mati semua. Ya Nabi Muhammad mati. Bahkan ketika beliau disuruh pilih, dia nunjuk keteh. Ketika beliau Allah Ta'ala nunjuk keteh. Ada ila rafiqil a'la. Ambo ingin berkumpul ya teman-teman yang tertinggi di alam sana. Para rasul. Kan dia sudah pilih ya. Kalau dia sudah pilih ya. Dah kematian tu alun. Alun lah. Nabi Muhammad sudah yang berkata. Semua. Rafiqil ala teman-teman, kawan-kawan yang berada di alam tertinggi yang boslah rindu ingin berjumpa. Karena peringkat tertinggi di alam barzakh Nabi dan Rasul. Beliau ingin ke situ karena beliau sebelumnya Rasul. Bersoi Nabi Adam, bersoi Nabi Ibrahim di Mi'raj, dia Mi'raj Rasul. Beliau ingin ketemu. Itulah Nabi terpilih. Akhirnya beliau terkulai. Siwak di tangan, di terkulai. Itulah Nabi. Di paha Aisyah, bahagia Aisyah, dicemburu oleh istri Nabi yang lain. Kira begitu. Di samping Aisyah pencemburu. Orang pencemburu kan berhak lu dicemburui. Kamu apa ikan jiwa cakap? Wa makanu khalidin. Selesai ke jiwa. Semoga kowe jadi ayo. Foto Allah Nabi Muhammad. Tulisannya. Tergantung niat.
kalau niat kita tidak ingin mensajajarkan, memang nak sajar. Cuma tidak wajar kita pajang di sembarang tampik kan. Sehingga ulama yang paling karih berpendapat seperti Syekh Utsaimin tidak boleh disajarkan je. Ini bukan sepasang tu. Beliau fatwa harus direndahkan satu, makhluk satu. Tapi yang menjawab itu kan bukan Allah, bukan Muhammad, itu kan tulisan. Nah, balik kita cukup balik. Kalau kita hanya memahami itu kan tulisan. Itu tulisan yang mengisyaratkan Nabi Muhammad. Tulisan namuna, itu tulisan Jalalah Allah. Ada yang begitu. Dia balik-balik ke ni lah. Okey. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.